Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, kami akan menceritakan sebuah film yang bertema memasak berjudul Final Recipe. Secara singkat, film ini menceritakan seorang anak muda yang memiliki bakat besar dalam bidang memasak dan mengikuti kompetisi memasak MasterChef untuk menyelamatkan restoran keluarganya yang diambang kebangkrutan. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang koki restoran tradisional di negara Singapura yang bernama Kakek Hao. Resep dan rasa masakannya sangatlah dikenal, namun karena prinsipnya yang tidak ingin mengikuti perkembangan zaman, restorannya pun lambat laun ditinggalkan oleh para pelanggan. Bahkan restorannya berada di ambang kebangkrutan karena sudah menunggak pembayaran uang sewa gedung. Di tempat lain, cucu kesayangan kakek Hao yang bernama Yihan dari kecil sudah mempunyai bakat besar dalam bidang memasak. Namun sayangnya, kakek Hao lebih menginginkan Yihan untuk menjadi seorang insinyur. Pada saat Yihan sedang membaca tentang memasak, tiba-tiba kakeknya jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, nenek Wang bercerita kepada Yihan kalau penyebab kakeknya sakit yaitu karena sang kakek terus memikirkan nasib restorannya yang harus tutup karena mengalami kebangkrutan. Mendengar hal itu, Yihan pun bertekad untuk melunasi hutang dan menyelamatkan restoran kakeknya. Kemudian, secara tidak sengaja, Yihan melihat idolanya di televisi yang sedang mengadakan acara kompetisi memasak di Shanghai dengan hadiah $1 juta. Melihat hal itu, Yihan pun bertekad untuk mengikuti kompetisi tersebut, tetapi nenek Wang menjadi khawatir jika kakek Hao mengetahui hal tersebut. Setelah berusaha meyakinkan nenek Wang, akhirnya nenek Wang pun mengizinkan Yihan untuk pergi dan memberikan uang simpanannya sebagai bekal perjalanan Yihan. Tak lama kemudian, sampailah Yihan di kota Shanghai. Setibanya di sana, Yihan langsung mencicipi beraneka ragam makanan hingga akhirnya dari siaran televisi Yihan menyadari jika audisi memasak telah dimulai. Dan dengan cepat Yihan pun berlari menuju ke tempat audisi. Sesampainya di tempat audisi, ternyata Yihan sudah terlambat dan pendaftaran untuk audisi juga sudah ditutup. Namun, beruntungnya ketika panitia sedang mengabsen para peserta, ternyata ada satu orang peserta yang tidak hadir. Dan di kesempatan itulah Yihan mengaku jika peserta yang dipanggil dengan nama Dimitri itu adalah dia sendiri. Setelah berhasil mengikuti audisi dengan menyamar sebagai Dimitri, di tantangan pertama Yihan diharuskan untuk membuat omelet yang sempurna. Sialnya, saat sedang memasak, tiba-tiba kompornya mati karena kehabisan gas. Beruntungnya, karena sudah berpengalaman memasak sejak kecil, Yihan pun berhasil membuat api dengan cara membakar kertas dari buku yang ia bawa dalam tasnya. Akhirnya, omelet milik Yihan pun selesai tepat waktu dengan hasil yang sempurna. Hingga Yihan pun berhasil lolos ke babak selanjutnya dan mendapat pujian dari juri setelah mereka mengetahui cara Yihan dalam memecahkan sebuah masalah. Di babak selanjutnya, Yihan bergabung dengan tim 8 bersama seorang wanita yang bernama Kaori dari negara Jepang. Kemudian ada Sean dari Australia dan Park dari negara Korea. Di babak ini hanya ada 4 tim atau 16 orang saja yang akan lolos ke babak selanjutnya dengan tema tantangan yaitu mengolah daging babi.
Dengan cepat, semua tim mulai memasak mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Sedangkan tim 8, mereka berdebat karena Kaori memaksakan timnya untuk memakai saus buatannya sendiri. Namun, ketika Yihan merasakan hasil makanan daging babinya, Yihan melarang Kaori untuk menambahkan saus lagi. Hingga akhirnya membuat tangan Yihan terkena saus panas yang dituang oleh Kaori. Waktu memasak pun akhirnya selesai. Para juri mulai mencicipi masakan para peserta, mulai dari menemukan rasa yang biasa hingga menemukan masakan dengan rasa yang sangat enak. Ketika juri sampai di meja tim 8, mereka cukup kaget dengan menu masakan yang terlihat sangat sederhana. Namun, ketika mereka mencicipinya, para juri dibuat kagum dengan kemurnian dari rasa dagingnya dan membuat Yihan dan timnya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Di malam harinya, salah satu juri yang bernama Nyonya Li melihat keramaian di sebuah ruangan. Ternyata keramaian itu disebabkan oleh Yihan yang merasa sayang jika bahan sisa kompetisi tidak dipergunakan. Oleh karena itu, dia berinisiatif memasakkan untuk semua kru yang terlihat kelaparan. Yihan juga menawarkan masakannya pada Nyonya Li dan jadi pada saat itu dia diperintahkan untuk mencari seorang koki handal untuk mengisi acara TV-nya. Setelah cukup lama mencari, secara tidak sengaja dia mencium aroma lezat dari sebuah dapur restoran yang sudah tutup. Saat dirinya masuk melalui pintu belakang, dia melihat ada seorang pria yang sedang memasak untuk anaknya. Pria itu adalah Chef Wenwei, idola Yihan yang saat ini menjadi suami Nyonya Li. Kembali ke masa sekarang, Nyonya Li kemudian menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Dimitri itu, mulai dari latar belakangnya sampai di mana dia belajar memasak. Anak buah Nyonya Li mengatakan jika pencarian dari anak Chef Hanwei belum mendapatkan hasil, namun dia mendapatkan petunjuk yang mengarah pada suatu tempat di negara Singapura. Di tempat lain, kakek Hao yang kini telah siuman kemudian menerima telepon dari Yihan. Namun karena Yihan mencemaskan tentang kondisi kakek Hao, Yihan terpaksa berbohong dengan mengatakan jika dirinya sedang mengikuti tur dari perguruan tinggi yang kakeknya inginkan. Kembali ke kompetisi memasak, di babak ini setiap tim diberikan anggaran untuk berbelanja dan menciptakan masakan terbaik mereka dalam waktu 4 jam saja. Dan di babak ini hanya akan meloloskan satu tim saja untuk maju ke babak selanjutnya. Seperti biasa, Kaori dan Sean berdebat tentang menu yang akan mereka sajikan. Hingga akhirnya mereka akan membuat menu mereka masing-masing, sedangkan Park justru mengajak Yihan untuk kabur dengan membawa uang tersebut. Karena menurut Park tidak akan ada kesempatan bagi timnya untuk lolos ke babak selanjutnya. Mendengar hal itu, Yihan pun tergiur untuk kabur dengan membawa sejumlah uang yang dapat dipakainya untuk melunasi hutang restoran kakeknya. Namun, ketika Yihan sudah berada di bandara, dia melihat idolanya di TV yang saat itu sedang menceritakan kisah hidupnya yang membuatnya bisa sukses dan terkenal seperti sekarang ini. Setelah mendengar cerita idolanya itu, Yihan pun mengurungkan niatnya untuk pergi dan segera kembali menuju ke lokasi kompetisi. Saat Yihan kembali ke lokasi memasak, dia melihat perdebatan antara Sean dan Kaori. Dan di tengah perdebatan mereka, terjadilah sebuah insiden di mana masakan yang sedang mereka rebus tiba-tiba meledak dan membuat seisi dapur menjadi berantakan.
Mereka yang kebingungan karena tidak mempunyai bahan lagi menjadi tenang saat Pak kemudian datang membawa tas belanjaan. Namun ternyata mereka salah karena tas belanjaan itu hanya berisi barang-barang pribadi yang bukan merupakan bahan untuk memasak. Karena waktu memasak tinggal 20 menit, Ihan kemudian mengajak mereka untuk memasak dengan bahan yang tersisa. Dan saat itulah kerjasama tim pun akhirnya dapat terjalin. Di saat-saat akhir, Pak membuat saus pelengkap hidangan, namun karena rasanya yang terlalu tajam, Ihan pun mengolah kembali saus tersebut dengan menggunakan resep rahasia miliknya. Di saat penjurian, tim lawan berhasil membuat kagum juri atas cita rasa dan penampilan dari hidangannya. Sedangkan tim 8, mereka hanya menghidangkan makanan sederhana, yaitu bibimbap. Awalnya, juri terlihat meremehkan hidangan mereka, namun setelah mereka menambahkan sausnya, para juri langsung terkesan dan memuji masakan mereka. Setelah melakukan penjurian, akhirnya didapat hasil 2 tim yang memiliki nilai sama besar. Hingga akhirnya, untuk memutuskan tim yang akan lolos ke babak selanjutnya, para juri pun membuat kesepakatan jika tim yang berbelanja paling hematlah yang akan maju ke babak selanjutnya. Karena Ihan sama sekali belum membelanjakan uangnya, maka Ihan berhasil menyelamatkan timnya dan mereka berhasil lolos ke babak selanjutnya. Tak lama kemudian, tibalah mereka semua di babak selanjutnya. Kali ini, tim 8 diharuskan untuk bersaing melawan anggotanya sendiri dengan tema tantangan membuat hidangan berbahan dasar mie. Para kontestan lain langsung bergegas membuat hidangan andalan mereka, sedangkan Yihan justru terdiam dan merasa bingung dengan menu yang akan dia sajikan. Di tengah kebingungannya itu, Ihan teringat akan masa kecilnya ketika dia memakan dimsum buatan ayahnya. Hingga akhirnya, Ihan pun menemukan sebuah ide dan langsung bergegas untuk memasak sebuah hidangan. Waktu memasak pun akhirnya selesai. Kini giliran Nyonya Ali sebagai juri yang mencicipi satu persatu hidangan dari para peserta. Dimulai dari mencicipi hidangan mie beraneka rasa yang dibuat oleh Pak. Kemudian mie ayam tanpa kuah buatan Sean yang terpaksa harus gagal akibat ada sehelai rambut dalam masakannya. Kemudian saat mencicipi ramen dari Kaori, Kaori pun juga gagal karena tidak memberikan sumpit kepada Nyonya Ali. Hingga terakhir saat menuju ke meja Yihan, dia menyajikan dumpling yang membuat juri berkata jika tantangan kali ini adalah mie. Namun ketika juri melihatnya dari dekat, ternyata kulit dumpling itu sengaja menggunakan mie dan setelah dicicipi hasilnya membawa Yihan menjadi pemenang dan maju ke babak final. Di babak final, Yihan akan melawan Chef Han Wei yang tidak lain adalah idolanya sendiri. Setelah acara selesai, Nyonya Ali mendapatkan telepon dari anak buahnya di kota Moskow. Anak buahnya mengatakan jika ia telah menemukan sosok Dimitri yang asli. Mendengar hal itu, Nyonya Ali kembali mengingat masa lalunya di mana dulu Chef Han Wei bertengkar dengan ayahnya karena tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi memasak. Akhirnya, setelah memutuskan untuk pergi, Chef Han Wei meraih kesuksesan di dunia kuliner. Walaupun pada kenyataannya, dia telah meninggalkan ayah dan juga anaknya. Namun ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Karena setelah pergi untuk mengikuti kompetisi, dapur restoran ayahnya mengalami insiden kebakaran. Ketika ayahnya mengabarkan kejadian itu, tepat ketika Chef Han Wei sedang melakukan siaran, yang membuat ayahnya menjadi marah dan tidak ingin lagi untuk bertemu dengannya. Kemudian setelah Chef Han Wei pulang, dia melihat jika dapur restorannya telah hangus terbakar dan anaknya dikabarkan telah meninggal akibat insiden tersebut. Kembali ke masa sekarang, Nyonya Ali datang untuk menemui kakek Hao, ayah kandung Han Wei.
Namun, karena kemarahannya di masa lalu, kakek Hao justru melarikan diri dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Nyonya Li. Ketika kakek Hao berjalan di sebuah ruangan, secara tidak sengaja, dia melihat Yihan di televisi sebagai peserta kompetisi memasak. Di tengah kekecewaan kakek Hao, Nyonya Li akhirnya menjelaskan jika di final nanti Yihan akan bertanding melawan Chef Han Wei, yang mana merupakan ayah kandungnya sendiri. Keesokan harinya, Nyonya Li memanggil Yihan ke ruangannya, bukan karena permasalahan memakai identitas palsu, melainkan memberitahu Yihan jika Chef Han Wei yang akan dilawannya di final nanti adalah ayah kandungnya yang sudah lama terpisah. Yihan yang belum bisa menerima kenyataan tersebut akhirnya menelepon kakek Hao dan marah atas kebohongannya selama ini. Sedangkan kakek Hao masih berusaha membela diri, walaupun pada kenyataannya kebohongan Yihan adalah atas dasar demi menyelamatkan restoran kakeknya. Tak lama kemudian, Nyonya Li mendapat kabar jika Yihan telah pergi meninggalkan hotel. Mengetahui hal itu, dia pun langsung mencarinya hingga akhirnya Nyonya Li berhasil menemukan keberadaan Yihan. Nyonya Li menjelaskan jika Chef Han Wei tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dan untuk memperbaiki kesalahpahaman yang telah terjadi, hanya Yihan lah yang bisa menyelesaikannya. Hingga akhirnya Yihan pun mengerti dan kembali mengikuti kompetisi. Kini babak final akhirnya dimulai dengan menghadirkan Chef Han Wei, sang pemilik gelar Master Chef yang akan melawan Yihan, pendatang baru di dunia kuliner. Namun di sini Nyonya Li dengan sengaja mengubah tema tantangan yang awalnya bertema masakan Asia menjadi bertema hidangan perasaan cinta keluarga. Mereka berdua akhirnya memulai memasak dengan kreativitas dan skill yang mereka miliki. Hingga akhirnya hidangan mereka pun berhasil diselesaikan. Chef Han Wei memasak 15 menu makanan sambil menjelaskan jika dulu pada setiap hari ulang tahun putranya, dia akan merayakannya dengan memasak bersama anaknya. Yang mana 15 menu makanan itu adalah pengganti dari 15 kali ulang tahun putranya yang selama ini telah ia lewatkan. Selanjutnya giliran Yihan. Para juri merasa bingung dengan hidangan yang disajikan oleh Yihan. Namun itu adalah bentuk dari perasaan Yihan sekarang. Dan hidangan itu bukanlah untuk dicicipi oleh para juri, melainkan untuk diberikan pada Chef Han Wei. Awalnya Chef Han Wei bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba kakek Hao muncul dan meminta maaf atas keegoisannya selama ini, sambil mengatakan bahwa hidangan itu adalah buatan dari anak kandungnya sendiri. Dan betapa terkejutnya Chef Han Wei setelah mengetahui fakta bahwa lawan tandingnya kali ini adalah Yihan, putranya yang selama ini telah dia kira meninggal dunia. Dan di momen inilah akhirnya ayah dan anak yang telah lama terpisah dipertemukan kembali oleh sebuah masakan. Di akhir film, kini Kaori, Seiyan, dan juga Park telah menjalani kehidupan mereka masing-masing. Sementara Yihan berhasil menjadi koki sebuah restoran, yang mana restoran itu merupakan restoran kakeknya yang berhasil ia selamatkan dari kebangkrutan. Dan film Final Recipe pun selesai. Demikianlah alur cerita film Final Recipe kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten ini, yuk bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Ciao.